Selamat siang teman-teman semua. Saat ini saya sudah di kantor kesekretariatan kelompok tani Rukun Tani yang terletak di Dusun Donomerto ya. Dusun Donomerto, kelurahannya Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Nah, dan saat ini saya sudah ditemani oleh Pak Ngateman sebagai salah satu pengurus atau ketua gitu Pak? Ya. Ketua dari kelompok tani Rukun Tani di Dusun Donomerto, Kecamatan Sukorejo, Kendal. Selamat siang Pak Ngateman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kopi lancar Pak? Alhamdulillah meskipun keadaan hari ini mungkin ya dalam keadaan apa ini pandemik ya. Alhamdulillah kita masih lancar. Mungkin ini saya kenalkan diri dulu saya Pak. Saya Dharma, asal dari Semarang. Di sini sebagai salah satu penggemar kopi juga. Jadi ingin ikut ngobrol-ngobrol santai tentang prosesi budidaya kopi di Dusun Donomerto. Dusun ya ini? Dusun ya. Dusun Kalau Donomerto. desanya Ngadiwarno. Oh, ngaten. Ya, di Dusun Donomerto, Desa Ngadiwarno. Oke, Pak. Mungkin langsung spesifik aja pertanyaan saya itu tentang asal muasal berdirinya kelompok tani itu sejarahnya seperti apa? Oh, iya. Baik, sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ngatman. Status saya di sini mungkin sebagai ketua kelompok tani Rukun Tani, tepatnya di Desa Ngadiwarno, dusunnya Donomerto. Untuk tahun berdiri kelompok itu tahun 2012 akhir, dan tahun 2012 itu kita masih ngesup dari kelompok desa. Terus diresmikannya untuk secara resminya itu tahun 2013, itu baru keluar SK 2013. Setelah itu kita berjalan kurang lebih setengah tahun, kita langsung mendapatkan kegiatan berupa kegiatan SRI tentang budidaya penanaman padi. Itu kegiatan yang awal kita terima dari pemerintah. Setelah itu kita lanjutkan kegiatan tersebut. Alhamdulillah setelah kita mendapatkan kegiatan tersebut, kita bisa mengoptimalkan. Terus akhirnya dari pemerintah ada respon kembali. Di situ kita dikasih kegiatan penanaman budidaya jagung. Nah, setelah itu budidaya jagung di sini juga semakin baik. Kita dikasih lagi kegiatan penanaman beras merah. Nah, padi beras merah itu di tahun 2015. Dan alhamdulillah itu pun berhasil. Setelah itu kita mengajukan kegiatan berupa peternakan sapi. Alhamdulillah itu pun bisa direkomendasi oleh pemerintah. Akhirnya kita mendapatkan 13 ekor sapi. Di situ kalau nggak salah tahun 2016 akhir kita mendapatkan bantuan sapi, dan sampai saat ini kita sudah berkembang. Alhamdulillah kurang lebih sekarang sudah menjadi 15 ekor. Itu pun pada awalnya untuk kandang komunalnya kita nggak dikasih, hanya berupa ternaknya saja sejumlah 13 ekor. Dan sekarang alhamdulillah dari jumlahnya sudah tambah, dan sekarang kandang dari sapi tersebut kita sudah bisa membuat secara mandiri gitu. Dan setelah itu di tahun 2017 kita mulai mengenal atau dikasih kegiatan budidaya kopi. Di situ tahun 2017 itu ada kegiatan budidaya kopi yang di situ difasilitasi oleh Dinas Kabupaten. Dinas Kabupaten dengan anggaran APBD ya. APBD berarti ya. APBD. Dan setelah adanya kegiatan tersebut, alhamdulillah dari petani itu ada respon yang sangat baik. Mengembangkan dari apa yang telah diberikan, ilmu-ilmu yang telah disampaikan itu bisa diserap oleh petani dengan baik. Jadi mulai dari budidayanya, bagaimana cara pemupukannya, terus perawatan keseharian,
itu petani bisa memaksimalkan dari kegiatan tersebut. Dan kini alhamdulillah jenengan kan kemarin sudah lihat-lihat hasilnya di kebun gimana gitu kan. Alhamdulillah ya seperti itu keadaannya. Jadi sudah ada peningkatan daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya itu petani itu kenalnya gini tentang kopi. Mereka hanya tahu tapi belum mengenal. Mereka hanya tahu dok, benar itu pohon kopi. Cara kalau dilihat mereka hanya tahu fisik, tapi nggak tahu kebutuhan. Apa itu kebutuhan kopi, bagaimana perawatannya. Mereka hanya biasanya itu kalau 1 tahun sekali kepinginnya panen, tapi nggak mau merawat. Nah itu kebanyakannya kan masih kayak gitu. Tapi setelah mereka tahu tentang budidaya, terus akhirnya mereka sekarang bisa merasakan bagaimana hasilnya setelah dibudidaya dengan baik dan benar. Mereka sekarang dari hasilnya pun semakin meningkat kan gitu. Nah dari penghasilan yang meningkat tersebut, sekarang petaninya sudah bisa merasakan bagaimana asiknya mengelola kebun kopi gitu mas. Nah setelah itu kan baru di awal budidaya kan. Terus tahun 2018-nya kita mendapatkan langsung kegiatan berupa kegiatan SL pasca panen. Di situ belajar mengenai tentang proses mengolah setelah panen dan sampai ke produksi menjadi bubuk. Itu tahun 2018. Setelah kegiatan tersebut selesai, alhamdulillah kita juga bisa mengembangkan dari prosesnya, terus produksinya. Itu tahun 2018. Setelah kegiatan tersebut selesai, petaninya pun merasakan hasil daripada kegiatan tersebut. Mereka merespon dengan baik, terus akhirnya mereka pun mau melakukannya. Apa yang menjadi dan yang didapatkan pada saat kegiatan tersebut itu. Dari kegiatan SL tersebut di tahun 2018 belum selesai kegiatan, kita itu kan sudah melakukan proses. Belum selesai itu sudah kita melakukan proses. Dari situ dinas sudah mulai menyorot. Oh, ini kok kayaknya kelompok ada potensi kan, terus aktif. Pada saat itu kita langsung diajukan kegiatan lomba di tingkat kabupaten, itu mendapatkan peringkat 1 di tahun 2018, kurang lebih di bulan Agustus. Selang 1 bulan kemudian, karena kita mendapatkan peringkat 1, kita langsung diajukan ke tingkat provinsi. Ya, ke tingkat provinsi. Kalau nggak salah itu di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober kita disuruh pokoknya mengikuti lah. Paling nggak mengikuti. Masalah juara nanti dipikir carry. Nah, akhirnya pada bulan November ada pengumuman bahwa kelompok sini mendapatkan peringkat 3. Tingkat provinsi itu. Tingkat provinsi. Biasa sekali. Nah, setelah itu kita mulai berbenah lagi bagaimana mengondisikan di organisasinya kan gitu. Karena tahap awal kan kita hanya mengikuti tentang bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut, tapi kita belum menata di keorganisasian ini. Nah setelah itu kita mulai membagi bidang-bidang masing-masing. Karena di kelompok kita kan ada peternakan, ada perkebunan, juga ada lahan basah, terusan alat-alat yang di situ terkait masalah kayak traktor, mesin-mesin gitu kan, itu kita bagi-bagi. Jadi dalam kelompok ini kita dibagi kayak seperti bidang berarti kan, bidang peternakan, bidang perkebunan, terusan ada bagian peralatan. Nah dari masing-masing bidang itu mereka mempunyai kayak manajemen sendiri-sendiri. Di peternakan punya manajemen sendiri, perkebunan punya manajemen sendiri. Jadi
nanti di kelompok itu hanya Laporan. sudah menerima laporan bersih dari Oke. masing-masing bidang gitu. Oh, gitu. Ya. Dan alhamdulillah untuk perkembangan dari ternak yang awalnya itu cuma 13, seperti yang pernah saya sampaikan tadi, itu ternaknya udah meningkat menjadi 15 ekor, terusan kandangnya itu sudah bisa mandiri. Dengan pembuatan kandang itu kurang lebih biaya sudah mencapai 70 juta. Itu untuk pembiayaan pembuatan kandang. Terus dalam 1 tahun dari kandang atau ternak tersebut itu bisa menghasilkan kurang lebih 30 juta. Setiap tahun. Heeh. Itu kotor atau udah bersih? Itu udah bersih. Udah bersih. Udah bersih 30 juta. Karena untuk sistem dalam peternakannya sendiri itu antara kelompok dengan penggaduh ya, istilahnya penggaduh itu kan nantinya ada persentase. Persentase untuk penggaduh itu kurang lebih di 70, terusan yang kelompoknya mendapatkan 30% ya. Itu untuk penghasilan dari ternak. Yang dari peralatan itu sama juga. Peralatan itu ya 70, 30 seperti kayak traktor. Cuman kalau traktor sendiri itu kan kalau di sini kan sistem kerjanya masih musiman. Iya, masih musiman. Tapi mending dalam satu musim itu kurang lebih kita bisa mendapatkan 5 juta udah bersih. Udah lumayan. Nah, untuk sedangkan di kopi itu untuk peralatan roastingnya aja itu per 1 bulannya bisa masuk di angka 1,5 sampai 3 juta. Ya, untuk roastingnya sendiri, alat roastingnya itu 1,5 sampai 3 juta itu masukan per bulan. Berarti kan dalam 1 tahun itu untuk dari kelompok ini bisa menerima kurang lebih ya 60-an juta bisa masuk untuk dari kelompok sendiri. Dan untuk yang kopi, untuk kopinya sendiri sekarang kita sudah ya lumayan lah daripada tahun-tahun kemarin. Untuk tahun kemarin kan kita hanya mungkin awal-awal itu penjualannya hanya di lokal saja gitu kan. Terus sekarang kita sudah ada pengembangan. Dalam 1 tahun ini kita bisa mengeluarkan kurang lebih ya 10 ton mungkin ada ya. 10 ton ada. Terus 10 tahun cherry atau udah 10 ton udah green bean. udah Mas. green bean? Iya. Oh, sangat green. Ya, tapi itu untuk kelasnya udah beda-beda lagi. Oke, berarti dari semua kelas. Ya, dari semua kelas. Mau yang premium, terusan reguler gitu kan. Terus untuk kopi pun di sini ya sebenarnya untuk spesifikasinya sih yang khususnya untuk robustanya Mas kalau yang di sini. Jadi untuk mayoritas petani sini hanya robusta. Tapi arabica pun kita punya. Terus yang excelsa kita juga ada. Jadi untuk jenis kopi dari semua varietas insya Allah kita ada. Berarti ini berjalannya kelompok rukun tani kurang lebih udah 8 tahun sampai 9 tahun gitu kalau dari tahun 2012 itu. Iya, kurang lebih ya. Dan itu membidangi berbagai komoditas, nggak Ya. cuman di kopi aja, cuman pertanian jagung basah juga. Iya. Jadi memang apa ya istilahnya serba lengkap. Iya. Atau gimana? Kalau dikatakan serba lengkap ya gimana ya? Ya intinya kita kan nggak mau terpecah, Oh, nggak mau terpecah pada akhirnya karena kita masih satu lingkup dusunan. Yang penting kita bersaing secara sehat. Oh gitu. Yang mengondisikan tetap satu. Tapi kalau untuk dari seluruh komoditi yang diproduksi di rukun tani ini, memang yang menjadi ciri khasnya itu di kopi atau? Ya, untuk saat ini yang kita targetkan hanya untuk yang di kopi. Untuk di kopi. Oke. Luar biasa. Kalau untuk penjualan udah sampai kemana aja nih Pak? Penjualan kita udah ada beberapa mitra dari luar kota, misalkan dari Bukit Tinggi kita ada, terusan Jakarta
Jakarta, terus Bekasi, terusan Jogja, terus Rembang. Kalau untuk mitra itu konsepnya reseller atau mereka kulaan lah istilahnya atau gimana? Mitra itu kebanyakan mereka bukan reseller mas, karena mereka untuk pengambilan dari kita itu kan masih biji mentah ya. Oh gitu. Ya, atau Green bean. ya, green bean-nya. Jadi mereka sudah punya brand sendiri-sendiri. Kita hanya supply masih bahan mentah. Oh gitu. Lumayan Sumatera. Ya, untuk pengiriman yang di Jakarta itu kita punya target dalam 1 bulan yang kopi regulernya itu 3 kuintal. Terus untuk yang premiumnya itu 1 kuintal per 1 bulan. Itu yang Jakarta yang 1 titik. Itu kopi oil. Yang terus yang punya Wafke itu salah satu pengelola dana CSR dari Toyota, terusan Denso, itu mereka meminta kita untuk menyuplai dalam 1 bulannya 20 kilo. Tapi kopi premium yang specialty, khususnya untuk kopi Arabica. Ya. Kalau yang specialty berarti udah bisa supply juga, Pak? Nah sudah, karena kita awalnya untuk pengelolaannya memang kita targetnya antara yang fine dengan yang specialty.